Ya, yang lain tolong dinonaktifkan audionya. Video boleh diaktifkan kalau jaringan kuat. Kalau jaringan tidak bagus, bisa dinonaktifkan juga videonya. Tapi kalau jaringannya bagus, ya saya harap bisa diaktifkan. Oke, pada hari ini kita akan memasuki materi kedua, yaitu rancang bangun ekonomi Islam. Kelihatan ya materinya? Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas ya? Pak. Ya. Jadi kita akan pelajari mengenai konsep dasar dan rancang bangun ekonomi Islam. Jadi dalam pertemuan ini boleh dicatat, nanti ini juga videonya tetap akan saya upload di YouTube. Bagi yang mau mendengar ulang, silahkan. 3 standar kompetensi yang harus diselesaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, mengapa harus ada ekonomi Islam? Yang kedua, mazhab atau jalan dalam pemikiran ekonomi Islam. Yang ketiga, teori, prinsip, dan perilaku ekonomi Islam. Yang pertama, mengapa harus ada ekonomi Islam? Ya. Alasan yang pertama mengapa kita mempelajari ekonomi Islam ini perlu dipahami sebenarnya ya. Ekonomi Islam itu sebenarnya sejak lama. Ya, pertemuan lalu kita sudah sebutkan sejak Nabi Muhammad, kemudian khalifah selanjutnya dan dinasti Abbasiyah sampai negara Turki yang berakhir di 1942, itu praktek 1924 ya, itu praktek ekonomi Islam telah dilakukan. Ya, dan di masa kejayaan umat Islam, ya, di masa kejayaan umat Islam, ekonomi Islam itu Islam telah menguasai 2/3 dunia, dan itu tentu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Hanya memang ketika Islam itu mulai peradaban Barat mulai berkembang, ya Islam mulai. Suara saya jelas ya? Jelas? Ya, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, Pak. Ya, ketika Jelas, Pak. tahun 1600-an atau beberapa abad ketika Islam menguasai dunia, peradaban Barat muncul. Dalam sejarah kita lihat ekonomi Islam itu bahkan Islam sendiri pun mulai merosot atau kemudian dikenal dengan zaman kegelapan, dan zaman itu adalah zaman keemasan di Barat atau di ekonomi, kalau dalam ekonomi pemikiran ekonomi konvensional. Nah, kalau kita belajar ekonomi mikro konvensional, bukan dalam ekonomi mikro Islam, ketika kita diajarkan tentang ekonomi, teori-teori ekonomi, itu mereka baru menuliskan sejarah sejak tahun 1600-an. Ya, 1600 itu baru ada teori-teori ekonomi Barat. Seolah-olah ya mereka melupakan bahwa pemikiran ekonomi dan bahkan praktik ekonomi itu telah dilakukan ya sejak 1400 tahun yang lalu dalam Islam dan mencapai kejayaan yang luar biasa. Ya, namun selalu saya sampaikan bahwa
konvensional atau yang hari ini kalau kalian kuliah di ilmu ekonomi konvensional, misalnya di UHO atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang konvensional, itu kita tidak akan diajarkan dengan sistem ekonomi Islam. Kita diajarkan bahwa sejarah itu dimulai tahun 1600-an. Ya, bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya teori-teori yang dikembangkan atau yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ekonomi barat, ya misalnya Pak Adam Smith dan lain-lain dan kawan-kawan lainnya, itu kebanyakan kalau kita mau jujur hampir sama dengan teori-teori ekonomi Islam yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya mungkin ya kalau kita bisa katakan mungkin meniru teori-teori dan konsep ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam hari ini mulai bangkit lagi, mulai dikembangkan lagi karena ekonomi konvensional, ekonomi barat dirasa banyak masalah-masalah yang dihadapi. Ya, ekonomi makin hari makin abstrak, makin kacau, makin tidak jelas arahnya dan semua makin kebingungan dengan konsep-konsep ekonomi konvensional yang ada. Makanya di tahun-tahun abad ke-20 sampai hari ini perkembangan ekonomi Islam itu mulai besar. Ya bahkan dulu Inggris yang hari ini kalau kita lihat ada beberapa wali kotanya itu sudah beragama Muslim, itu pernah suatu saat kurang lebih awal tahun 2000-an itu datang ke Indonesia untuk belajar sistem perbankan Islam. Jadi mereka belajar bagaimana model pengelolaan perbankan Islam. Dan Inggris ya, bertekad ingin menjadi pusat halal dunia. Ya, sementara kita yang mayoritas Muslim ya juga punya tekad yang sama, tetapi masih jauh dari harapan-harapan itu. Nah, itu pengantar saja. Mengapa kita belajar ekonomi Islam? Yang pertama, ekonomi Barat berlandaskan pada model-model yang keliru. Ada prediksi yang salah. Ya, jadi nantilah kita sampaikan pada pembelajaran ekonomi makro. Kita akan jelaskan sejarah-sejarah pemikiran ekonomi konvensional selalu saling istilahnya teori itu tidak kekal ya, teori itu setelah beberapa tahun biasanya sampai 50 sampai 100 tahun itu akan keliru ya dan akan digantikan oleh teori baru. Nah, itulah karena itu pemikiran manusia. Berbeda dengan ekonomi Islam, karena dia adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita yakini dan tentu pada praktiknya dia akan bertahan hingga akhir zaman. Jadi model-model ekonomi Barat ini keliru. Pertama, prediksi salah. Ya. Banyak yang memprediksi perekonomian akan bangkit, akan pesat seperti di Indonesia misalnya. Nah, ternyata tahun 1998 prediksi tersebut salah. Ya, kita terkena krisis moneter. Atau di Amerika juga misalnya di awal-awal tahun 2000-an juga pernah terjadi krisis besar karena kredit rumah yang macet. Ya, padahal diharapkan ekonomi Amerika itu pesat sekali. Nah, perlu kita ketahui bahwa Amerika yang sekarang mungkin negara dikdaya itu ternyata utangnya jauh lebih besar ketimbang negara kita, negara Indonesia. Walaupun nanti pembahasannya di makro ya yang lebih spesifik menjelaskan tentang itu. Kemudian obat ekonomi ya malah tambah sakit. Ya, kita ingat tahun 1998 mungkin kalian masih baru lahir atau ada juga belum lahir mungkin ya. Kita kemudian diberikan sumbangan atau pinjaman dari IMF, dari Bank Dunia. Ternyata ekonomi kita sampai sekarang tambah parah, ya tambah sakit. Ya dulu $1 kurang lebih Rp3.000, di zaman Soeharto 2.000 malah ya pernah naik sampai 21.000 dan normal kembali setelah krisis 98 itu sekitar Rp8.000. Ya tapi sampai hari ini dolar itu dirupiahkan sampai 13.000 dan mainnya di 15.000. Artinya obat ekonominya tambah parah, ya bukan mengobati tapi tambah
parah. Utang kita misalnya, utang di zaman Soeharto itu lebih sekitar 1.000 triliun, ya enggak sampai 1.000 triliun malah. Ya namun di zaman sekarang yang dikatakan dengan banyaknya apa namanya bantuan-bantuan luar negeri dan pinjaman-pinjaman luar negeri, utang kita malah tambah besar. Ya, sekarang utang kita tercatat 6.000 triliun, 6.200 triliun. Ya, itu banyak sekali. Ya, walaupun dikatakan masih beberapa persen dari pendapatan domestik bruto, tapi itu pembahasannya lain lagi. Nanti kita akan bahas di ekonomi makro di mata kuliah yang lain. Kemudian ekonomi barat itu hanya pada pengamatan semata. Ya, tadi kita katakan belum ada ekonomi konvensional yang berjaya, ya, yang kita lihat dikdaya, bahkan Amerika yang kita lihat dikdaya, ataupun China yang kita lihat dikdaya, itu Amerika ternyata punya utang yang besar. Mungkin sekarang China lagi kuat-kuatnya dalam perekonomian, tetapi China ini kalau Barat dia kapitalis, kalau Cina kan komunis. Tapi kita akan lihat lagi nanti suatu saat dia akan hancur juga. Ya, dia akan kelihatan juga buruknya dari ekonomi yang sedang dikembangkan oleh Cina. Nah hasilnya adalah ada pada poin ini adanya rasio Gini yang luas, ya, kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya yang sangat besar. Misalnya 1% populasi terkaya memiliki 82 total kekayaan di dunia. Jadi ada 1% orang terkaya di dunia, 1% dari sekian 6 miliar orang terkaya di dunia itu menguasai 82% total kekayaan dunia. Ini rasio yang sangat jauh sekali. Atau 8 orang terkaya di dunia setara dengan 3,6 miliar penduduk miskin. Jadi hanya 8 orang terkaya di dunia itu dikumpulkan hartanya sama dengan total harta 3,6 miliar penduduk miskin dunia. Atau di Indonesia yang paling kelihatan, 4 orang terkaya di dunia di Indonesia setara dengan 100 juta orang miskin, setara 100 juta penduduk Indonesia. Jadi bayangkan penduduk Indonesia hanya 250 juta orang. Jadi ada 4 orang yang kekayaannya sama dengan total kekayaan 100 juta orang di Indonesia. Ini rasio Gini yang sangat luas. Mengapa? Karena ini ya adalah buah dari sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Barat. Kita lanjut. Mengapa harus ada ekonomi Islam? Alasan yang kedua adalah ekonomi Barat tidak cocok dengan budaya kita. Ya, bagi kita mempercayai agama sebagai tuntunan hidup. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Kita meyakini agama sebagai tuntunan hidup. Islam itu agama yang sempurna, ya, agama yang mengatur bukan saja hubungan manusia dengan manusia, tetapi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau adik-adik yang sering membaca Quran, yang pernah menghatamkan Quran, ya, surat yang paling panjang itu, ayat yang paling panjang itu, ada yang tahu ayat yang paling panjang? Surat apa? Dalam surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Ya. Al-Baqarah 285. Surat apa? 5. Al-Baqarah ayat 285. Ya, Al-Baqarah ayat 282 mungkin ya. Coba lihat. Ya, Al-Baqarah ayat 282. 282. Coba kalau ada yang bisa buka Qur'annya masing-masing, ya, buktikan ini bahwa
Itu satu halaman penuh, itu satu ayat. Yang satu halaman penuh satu ayat. Kalau ada yang, dan mudah-mudahan ini anak-anak, adik-adik semua bisa kembali pada Quran, karena ini sudah mau Ramadan juga ini. Jadi targetkan setiap kita bisa menghatamkan minimal satu mushaf, satu Quran selama Ramadan. Ya, coba perhatikan itu surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi dan selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tentukan, maka kamu hendaknya menuliskannya. Jadi ayat paling panjang ini isinya bukan tauhid, isinya bukan sejarah, isinya bukan akidah, isinya bukan politik, tapi isinya adalah ayat tentang ekonomi. Ini akuntansi, ya. Catat mencatat. Kalau jual beli catat. Ya, bagaimana cara catatnya? Kalau laki-laki 2 orang cukup jadi saksi. Kalau tidak ada 2 orang maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, siapa yang membacakan, siapa yang mendiktekan, siapa yang menulis, itu lengkap semua dijelaskan dalam ayat ini. Ayat yang paling panjang ini. Ya, dalam Al-Quran. 1 halaman penuh, nanti diperhatikan dan dilihat baik-baik. Bahwa ternyata dalam Al-Quran, ini saking Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyempurnakan agama ini dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan-urusan ekonomi. Ayat yang paling panjang adalah berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini juga sekaligus tugas hafalan yang mau saya kasih untuk nanti di store pada saat UTS. Ya, UTS kita tugas hafalan. Jadi yang dihafal itu surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Ya 282 enggak usah Mi. Yang panjang tadi enggak usah. Itu tentang akuntansi. Yang dihafal adalah Al-Baqarah 275 sampai 281. Ya. Nanti di store pada saat UTS, mungkin sampai setelah Lebaran, setelah Ramadan lah. Jadi Ramadan ini menghafal itu saja. Ya, tugasnya untuk UTS. Paham ya? Surat Al-Baqarah 275 sampai 281. Ada kurang lebih 6 ayat, 7 ayat. Semua itu tentang ekonomi. Di situ tentang riba. Ya, riba dan jual beli. Jadi dia tentang ekonomi mikro pada penerapan riba dalam kehidupan pribadi. Oke, saya lanjutkan. Kita mempercayai agama sebagai tuntunan hidup. Kalau dalam ekonomi liberal, ekonomi kapitalis, sebenarnya dulu ketika Islam itu kemudian tumbang atau mundur tahun 1000 Masehi, 1000 Miladiah ke atas, itu peradaban Barat sebenarnya juga dilandasi oleh agama Katolik dan Protestan. Hanya ada satu kejadian bagaimana mereka mensekulerkan itu. Jadi mereka, orang-orang pemikir-pemikir Barat itu melepaskan antara kehidupan dunia dan kehidupan keagamaan. Jadi agama biarkan dia di gereja, kata mereka pada saat itu, dan urusan-urusan dunia itu urusan negara. Jadi terpisah. Jadi nilainya sudah pada sistem bebas nilai, positivisme. Tidak ada muatan-muatan agama di dalamnya. Nah, ini yang berbeda, ya, berbeda dengan ekonomi Islam. Bahkan negara kita, Indonesia, itu sadar tidak sadar, itu adalah negara agama dan negara beragama. Ya, walaupun bukan negara Islam, tetapi dalam bangunan-bangunan konteks ekonominya saja. Ya, kalau ada adik-adik yang masih hafal pasal 33 ayat 3. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 45 itu PPKI yang buat. PPKI itu 5-6 orang dari 10 anggota PPKI itu adalah ulama, adalah orang-orang yang paham tentang agama. Maka kita lihat Undang-Undang Dasar 45 itu hampir kebanyakan adalah
masuk dalam nilai-nilai Islam. Ini kelihatan sebenarnya, ya, dalam proklamasi kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nanti baru Pancasilanya, baru ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Allah itu sebenarnya tetap ada walaupun kemudian digeneralisir dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Atau misalnya pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Ini sebenarnya senar dengan hadis Nabi SAW, "An-nas syarikatun min salasah." Manusia itu berserikat. Berserikat ini maksudnya memiliki bersama. Tidak boleh dijadikan kepemilikan pribadi. Ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam hadis tadi dikatakan air, rumput, dan api. Ya, ini air ya pasti sama dengan tadi, bumi, air, dan kekayaan alam. Kemudian api itu adalah yang dimaksud adalah barang tambang dan barang-barang lain yang bisa menghasilkan mineral-mineral lain yang bisa menghasilkan bahan bakar dan lain-lain. Jadi konsep-konsep ekonomi Islam sebenarnya sudah masuk dalam sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Ya, kemudian ekonomi Barat terlalu menyederhanakan masalah. Ya. Kemudian mengapa tidak sesuai dengan budaya kita? Ekonomi Barat atau ekonomi kapitalis menjadikan manusia selfish, manusia yang memikirkan dirinya sendiri. Ini akan terbalik nanti dengan konsep ekonomi sosial dan konsep ekonomi Islam yang berbeda. Saya lanjut, kritik terhadap ekonomi Barat. Ini dicatat saja, ada buku-buku yang ditulis oleh ilmuwan ekonom Barat sendiri yang mengkritik tentang ekonomi kapitalis dan ekonomi Barat pada umumnya. Ya, contoh Daniel Hossman dan Michael McPherson dalam tahun 1996. Ya, bukunya Economic Analysis and Moral Philosophy. Dan ini mengkritik habis tentang moral dalam ekonomi kapitalis. Ya, Keynes Boulding 1968, John Broome 1999, dan lain-lain. Ya, banyak. Kemudian ekonom-ekonom Barat juga mengkritisi ekonomi konvensional atau ekonomi sekuler yang diterapkan di negara-negara kapitalis. Nah, dalam ekonomi Islam ada 3 perbedaan sudut pandang. Kita masuk sekarang pada merancang bangun ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ada minimal 3 pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama mazhab Bakir As-Sadr, yang kedua mazhab mainstream, dan yang ketiga mazhab alternatif kritis. Apa persamaan dan perbedaannya? Ya, kita akan bahas. Pertama, mazhab Bakir As-Sadr. Ya, ini mereka mengatakan bahwa masalah ekonomi bukan karena sumber daya alam yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia. Jadi dalam ekonomi konvensional kita tahu bahwa mereka mengatakan, orang-orang kapitalis mengatakan sumber daya alam itu terbatas. Ya, dalam mazhab Bakir As-Sadr ini sumber daya alam itu tidak terbatas, tapi yang menjadi masalah ekonomi adalah keserakahan manusia. Oke. Ya, kenapa? Mereka mengatakan dalam makna surat ke-54 ayat 49 ini bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan kekurangan. Artinya setiap manusia itu lahir dengan rezekinya masing-masing. Dan manusia itu tidak akan mati sampai rezeki atau nikmat atau rezeki yang telah diberikan kepadanya dia dapat semua. Ini yang harus kita pahami ini. Ya. Rezeki manusia itu pasti, ya, dan tidak akan pernah mati manusia sebelum rezeki yang ditentukan olehnya habis dia makan, habis dia konsumsi. Ya, persoalan halal haramnya itu adalah pilihan kita, bagaimana kita mengambil itu. Nah, kemudian mazhab Bakir As-Sadr ini mereka mempertentangkan antara ekonomi dan Islam. Ya, mereka mengatakan bahwa ekonomi tidak bisa disatukan dengan Islam. Istilah ekonomi itu salah, diganti dengan iktisad. Ya, maka mereka mengatakan bahwa istilah ekonomi itu harus diganti dengan iktisad. Ya. Jadi bagi mereka semua teori yang dikembangkan oleh ekonomi dibuang. Jadi Bakir As-Sadr ini di tokoh-tokohnya banyak dari Iran. Ya, mereka kemudian
menganggap bahwa harusnya ekonomi konvensional ini dibuang semua, baru kita menyusun teori ekonomi baru. Ya, tokohnya adalah Abbas Mirakor Bakir Al-Ahsani. Ini kebanyakan dari orang-orang Iran. Kemudian yang kedua, mazhab mainstream. Ini yang biasa kita pakai di Indonesia dan di mayoritas negara-negara Muslim dunia. Mazhab mainstream. Jadi mazhab yang umum. Masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi mazhab ini muncul karena mereka mengatakan sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya alam yang terbatas, sementara keinginan manusia yang tidak terbatas. Ini juga masuk pada keserakahan. Ini dalilnya dalam surat Al-Baqarah 155 dan surat yang ke-102 ayat 1 sampai 5. Nanti dibaca sendiri, lihat sendiri. Perbedaan dengan ekonomi konvensional adalah cara menyelesaikannya. Ya, dalam ekonomi konvensional mempertuhankan hawa nafsu. Dalam ekonomi Islam penyelesaiannya kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW melalui pemahaman dan penjelasan para ulama. Dalam ekonomi mainstream ini, semua teori yang telah ada sekarang seperti bank, koperasi, Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter itu tidak dibuang, tetapi dimodifikasi. Ya, dimodifikasi. Oke, ini yang saya jelaskan pekan lalu bahwa ekonomi itu muamalat. Muamalat itu konsep dasarnya semuanya boleh. Semuanya boleh sampai ada larangan. Makanya kalau orang mau berniaga atau berdagang atau melakukan aktivitas ekonomi, yang perlu ditahu itu adalah larangannya. Ya, bukan perintahnya. Perintahnya bebas. Ya, kata Nabi, kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi bebas saja. Yang ditahu, yang harus dipelajari, yang harus dikuasai adalah larangannya. Ya, misalnya riba, tadlis, maisir, judi, gambling dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan di transaksi-transaksi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sistem mainstream ini ekonomi yang sudah dibangun dalam konvensional itu tidak dibuang, tetapi dimodifikasi. Ya, riba diganti dengan bagi hasil. Ya, riba diganti dengan mudharabah, murabaha, akad-akadnya disyariahkan. Akad-akadnya dirubah sebagai syariah. Tokohnya banyak, Umar Chapra, Imam Manan dan lain-lain, dan tokoh-tokoh ekonomi Islam. Ya, termasuk Adi Warman Karim yang menulis buku ekonomi makro yang kita pakai sebagai landasan ini. Ini menggunakan teori mainstream, mazhab mainstream. Yang ketiga ada mazhab yang ketiga dalam pembangunan ekonomi Islam ini mazhab aneh-aneh. Ya, kerjanya hanya mengkritisi. Ini masih ada ini. Saya pernah diskusi dengan orang seperti ini. Semuanya dikritisi. Ya, dia mengatakan bahwa mazhab as-sadr itu menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Jadi mereka mengatakan kalaupun ekonomi ini dirombak, ya semua dihilangkan, bank dihilangkan, koperasi dihilangkan, semua dia kembalikan dari nol dan dibangun yang baru. Mereka mengatakan pasti ujung-ujungnya akan sama dengan yang ada saat ini. Ya, jadi katanya ya mereka tidak akan menemukan sesuatu yang baru, tetapi hanya memperbaiki. Ini kritikan mereka. Kemudian ketika mereka mengkritisi mazhab mainstream, mereka mengatakan jiblakan dari ekonomi neoklasik dan menghilangkan variabel dan memasukkan variabel zakat serta niat. Jadi mereka mengkritisi orang-orang mainstream yang katanya ini sama jiblakan saja hanya kemudian disyariatkan. Ya, ini kritikan mereka dan mereka ujung-ujungnya hanya mengkritisi saja. Ya, dan ini orang-orang seperti ini ada banyak, bahkan pemikiran ini selalu mengkritisi hal tetapi tidak membuat produk-produk yang baru. Seperti mahasiswa seperti kita kebanyakan sekali kritik terhadap sesuatu tetapi kemudian tidak punya konsep yang baru untuk membangun. Nah, tokoh-tokohnya ada banyak, contohnya Timur Kuron, Jomo, Muhammad Arif dan lain-lain. Oke, kemudian teori ekonomi Islam. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik. Teori ekonomi Islam itu dibangun oleh 4
atau 5 ini. Ya, pertama tauhid, kemudian adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Tauhid itu meyakini bahwa Allah pemilik yang mutlak. Allah tempat menyembah, tempat meminta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tempat meminta dan tempat menyembah dan tempat meminta tolong. Ya. Kita bertanggung jawab kepada Allah terhadap apa yang semua yang kita kerjakan. Jadi apa-apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ini teori dasar yang menjadi landasan utama seorang pelaku ekonomi Islam. Ya, tauhid. Ya, Allah yang memiliki semuanya. Kayak konsep rizki misalnya. Rizki itu tidak akan pernah habis sampai manusia meninggal. Jadi jangan pernah ragu. Ya, sampai kita tidak akan meninggal sebelum rezeki yang ditentukan oleh kita habis. Ya, kita tidak akan meninggal sebelum bagi yang ditentukan jodohnya tidak akan meninggal sebelum dia menikah atau dia tidak akan meninggal sebelum dia sarjana misalnya kalau dia sudah ditetapkan sebagai seorang sarjana misalnya. Itu rezeki, itu konsep. Nah, tinggal bagaimana caranya? Ya, kita mau mendapatkan dengan cara yang halal atau cara yang haram itu pilihan manusia. Ya, terkadang kita cepat kemudian mengambil hal yang haram, padahal sebenarnya kalau kita bersabar kita akan dapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Ini tauhid, konsep yang harus betul-betul diyakini oleh setiap muslim. Kemudian adil. Konsep teori ekonomi Islam harus adil. Kapitalis, you get what you deserve. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari, apa yang kamu usahakan. Ya, kalau dalam ini 3 dasar ideologi. Kalau sosialisme dia kepemilikan pribadi itu tidak diakui. Ya, sehingga banyak orang-orang sosialis itu kayak di Cina sana atau di negara-negara komunis, negara-negara sosialis, itu kepemilikan negara tidak diakui. Kepemilikan pribadi tidak diakui, semuanya adalah kepemilikan negara. Ya, kalau yang masih kental sekarang itu kan kayak Korea Utara. Korea Utara itu kan kekuasaan negara sangat besar. Ya, bahkan kepemilikan pribadi itu banyak yang tidak diakui. Dalam Islam kita mengenal nanti ini termasuk ayat yang dihafal kemarin, yang saya sudah hafal sebagai tugas UTS. La taslimuna wa la tuzlamun, dilarang menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi tidak boleh menzolimi dan tidak boleh juga dizolimi. Ya, sehingga transaksi-transaksi yang diharamkan itu dilarang. Lanjut teori ekonomi Islam yang ketiga adalah nubuwah, ya jujur. Ya, nubuwah ini ada sidik, amanah, fatonah, tablik. Ini nubuwah adalah kenabian. Ada 4 yang menjadi sifat dasar Nabi SAW: sidik, amanah, fatanah, tablik. Ya. Jadi semua harus berdasarkan pada ini. Sidik itu terpercaya, amanah itu tanggung jawab, kepercayaan, fatanah cerdas, tablik itu dakwah atau menyampaikan. Ya, ini kaitannya dengan pemasaran, bagaimana cara menyampaikan dagangan kita ke orang lain agar lebih laku dan dengan jujur. Ya, ini 4 ini nubuwah ini harus betul-betul dikuasai. Kemudian khilafah dan ma'ad. Khilafah ini memang manusia sebagai pemimpin di dunia. Jadi manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian nanti ada peran negara dalam ekonomi, dan yang kelima adalah ma'ad, imbalan ganjaran. Untuk konvensional atau orang barat dia hanya keuntungan di dunia, kalau kita ada keuntungan dunia dan akhirat. Saya skip saja, nanti saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini nanti akan ada tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'ad. Dia akan melahirkan prinsip yang di atasnya bangunannya, dan ujungnya adalah akhlak. Ini waktu kita sudah habis. Nanti saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan sekilas dulu membahas tentang konsep ini. Saya tutup karena ini sebelum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaan di pertemuan selanjutnya.